Pemirsa, sidang gugatan hasil pemilihan presiden kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Ya, hari ini agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pihak terkait, kuasa hukum, pihak terkait. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2014, di mana hari ini sidang menghadirkan saksi-saksi ahli dari pihak Prabowo Hatta selaku pemohon, KPU selaku termohon, dan kubu Jokowi JK selaku pihak terkait. Kubu Prabowo Hatta menghadirkan sejumlah nama-nama besar di bidang ahli tata negara, seperti Profesor Yusril Izzah Mahendra, Irman Putra Sidin, dan Margarito Kamis. Adalah hukum konstitusi. Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menyoroti masalah hasil keputusan yang sah masih bisa dibatalkan secara konstitusional jika memang terbukti melanggar konstitusi itu sendiri. Selain itu, gugatan yang diajukan ini bukan semata kepentingan pasangan Prabowo Hatta, tetapi ada 63 juta pemilih yang berada di belakang pasangan nomor urut 1. Pengujian konstitusionalitas atas undang-undang sebagai hasil keputusan mayoritas rakyat melalui wakilnya di DPR bersama Presiden, maka ketika satu orang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan terbukti kerugian tersebut, maka Mahkamah bisa membatalkan keputusan mayoritas rakyat yang bernama undang-undang. Oleh karenanya bukanlah hal yang aneh jikalau keputusan KPU atas hasil pemilu yang juga keputusan mayoritas rakyat melalui bilik suara ketika terdapat proses dalam bingkai formil dan hasilnya atau dalam bingkai material yang kemudian dinilai melanggar konstitusi tentunya pula dapat dibatalkan secara konstitusional. Inilah khas karakter perkara konstitusional bahwa satu orang warga negara yang tercederai bisa membatalkan keputusan seluruh warga negara ketika keputusan tersebut melanggar konstitusi. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Permohonan ini tidak bisa dilihat sebatas permohonan untuk kepentingan keperdataan dua warga negara bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karenanya keliru jika diartikan permohonan ini distigma sebagai pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan atau haus kekuasaan. Tentunya hal ini sesungguhnya haruslah terkoreksi demi supremasi konstitusi kita. Yang pasti bahwa kedua warga negara ini setelah hari pemungutan suara 9 Juli 2014 sudah berbeda dengan kami warga negara biasa. Kedua warga negara ini sesungguhnya sudah berubah menjadi pranata badan hukum konstitusi sebagai pasangan calon presiden yang mendapatkan hampir 63 juta atau mungkin hingga 67 juta warga negara, dan hingga saat ini mandat tersebut belum pernah dicabut secara konstitusional oleh seluruh pemilih pasangan calon tersebut. Dalam sidang hari ini, pihak termohon KPU akan menghadirkan 4 saksi ahli. Salah satunya adalah mantan Hakim MK, Harjono. Sementara kubu Jokowi JK juga menghadirkan pakar hukum tata negara, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra. Tim TV One mengabarkan. Orang itu warga negara, penegasian atau mewakilkan orang. Pemirsa, sebuah video amatir tentang kecurangan Pilpres yang terjadi di Papua telah beredar luas di masyarakat. Video amatir ini memperlihatkan semua petugas TPS di Kabupaten Sarmi mencoblos surat suara sendiri. Akibatnya banyak warga yang memiliki hak suara tidak dapat menyalurkan aspirasinya karena kertas suara yang sudah terpakai. Video ini menjadi salah satu bukti yang diperlihatkan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2014 kembali berlanjut. Dan hari ini sidang Mahkamah Konstitusi digelar dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dan apa saja pendapat saksi ahli terkait sengketa Pilpres? Untuk membahasnya sudah ada pengamat politik yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Husnul Mariah. Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang Bu Husnul. Ya, kembali kita bergabung di Kabar Siang. Bu Husnul, kita mengetahui bahwa saat ini sedang ada jeda untuk dilaksanakan sholat Jumat. Paling tidak kita sudah dapat mendengarkan sejumlah saksi ahli yang sudah menyatakan
pendapat mereka terkait dengan PHPU ini. Tanggapan Anda untuk menyoroti satu persatu, Irman Putra Sidin terlebih dahulu. Ya, menarik tadi ya. Sebetulnya saksi ahli ini itu sangat penting posisinya untuk membantu yang namanya para majelis hakim di dalam memutuskan nanti ya perkara ini. Dan makanya kalau kemarin yang saksi yang diberikan oleh pasangan nomor 1 maupun oleh KPU ini lebih kecil-kecil kan, saksi di TPS. Tapi ini saksi ahli itu bisa memiliki sumber data yang tidak hanya tergantung kepada saksi yang diberikan oleh para pasang calon itu ya, oleh KPU maupun oleh nomor 1, tapi dia juga punya pengetahuan yang lebih luas. Jadi ini penting di dalam konteks itu memberikan nuansa yang berbeda. Baik, kalau Irman Putra Sidin tadi selaku pakar hukum tata negara sempat menyatakan betapa pentingnya esensi dari hak konstitusional sebuah negara untuk menjadi pertimbangan dari majelis hakim MK untuk mengambil keputusan nanti. Ya, jadi kalau ditemukan memang bahwa di dalam proses penyelenggaraan pemilu, jadi harapannya kan bukan hanya pada level untuk menghitung saja, bukan tapi harapannya saja. Pada kalkulator ya bahasanya. Irman kan selama ini mahkamah kalkulator saja, tapi justru esensi dari proses demokrasi, esensi dari supaya terjadi yang namanya begini, kalau KPU memang terbukti melakukan banyak sekali pelanggaran, jangan didiamkan saja. Kalau sebenarnya putusannya nanti kemudian tidak dipertimbangkan di dalam keputusan MK, itu artinya kan pembiaran terhadap penyelenggara pemilu untuk melakukan kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu mulai kan terbuka satu persatu di dalam proses sidang beberapa hari ini. Walaupun mungkin masih perlu untuk diperdebatkan dengan nanti kan sebetulnya saksi ahlinya cukup banyak. Jadi kita memang harus mendengarkan ada dari pihak terkait pula. Ya, 12 saksi ahli nantinya juga akan didengarkan begitu ya keterangannya. Namun seberapa penting sebenarnya keterangan para saksi ahli ini bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan begitu? Tergantung bagaimana saksi ahli ini memotret persoalan. Ya tadi kalau Irman, nanti di itu ada Irman, ada kelihatan tadi ada wajahnya Ibu siapa? Marwah Daud, ada Yusril. Kita dengarkan nanti sejauh mana apa yang disampaikan. Tapi bagi saya keterangan saksi-saksi ahli ini sebetulnya justru juga ikut menentukan, membantu sebetulnya memutuskan. Jadi keterangan saksi-saksi ahli ini sebetulnya posisinya sudah mirip dengan pemikiran-pemikiran yang harus diputuskan oleh majelis hakim. Jadi ini sebenarnya pembantu, jadi asisten terpenting di dalam memutuskan, sehingga dia kan juga melihat, memotret gitu. Jadi tidak hanya sekedar yang duduk hakim dan melihat satu dua saksi atau saksi-saksi yang sudah saksi-saksi kasus. Kalau ini kan sudah saksi-saksi dari kasus menjadi konsep. Jadi sudah konseptualisasi dari persoalan penyelenggaraan pemilu. Bu Husnul, kita akan mendengarkan kembali bagaimana keterangan saksi ahli Irman Putra Sidin, yaitu pakar hukum tata negara, sejenak tadi di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan utama yang akan kami bahas dalam keterangan ahli kami di sini adalah apakah hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014 konstitusional atau tidak? Mengapa kami memulai dengan pertanyaan ini? Karena kita semua seolah terseret oleh irama yang mengalun selama ini bahwa sidang yang berlangsung ini adalah sidang pengadilan pemilu, election court. Padahal sesungguhnya bukan yang mulia, melainkan sidang pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita harus mempertegas itu? Agar konstruksi yang terbangun bukan berasal dari sebatas hukum-hukum pemilu, apalagi semata hukum-hukum pemilihan kepala daerah. Tercekoki di kepala kita selama ini adalah apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hasil pemilihan presiden ini signifikan atau tidak mempengaruhi hasil. Padahal yang pasti, selama kita sepakat bahwa sidang yang mulia ini adalah sidang Mahkamah Konstitusi, maka pisau bedah yang digunakan bukanlah semata hukum-hukum pilkada, namun yang utama adalah hukum konstitusi. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 hanya menyebut bahwa wewenang mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Konstruksi ini sesungguhnya bukan semata menyangkut angka-angka yang terdeteksi hanya dengan menggunakan hukum kalkulator semata. Namun yang utama adalah menyangkut konstitusionalitas proses yang mempengaruhi atau setidaknya berpotensi mempengaruhi hasil pemilu presiden. Beginilah mungkin denyut di balik permohonan ini yang bisa jadi saat ini di luar sana, di luar gedung mahkamah yang mulia ini, nadinya sedang berdenyut, jantungnya sedang berdetak, bahkan darahnya sedang